perlu teman-teman pahami bersama bagaimana kemudian adab ini sangat penting. Adab itu sebenarnya apa, Totat? Ya, nanti akan dijelaskan oleh pembicara kita yang luar biasa yang sudah kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini membersamai teman-teman semuanya. Nah, teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya kan? Nanti silahkan dicatat apa yang beliau sampaikan. Dan tugasnya teman-teman nanti setelah selesai materi, boleh bertanya, boleh diskusi. Nah, nanti sudah itu di resume, dicatat di kertas, difoto, dikirim kepada wali kelas masing-masing. Nah, siapa pembicara kita di pagi hari ini? Ustadz bacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Ustadz Nurholis. Beliau salah satu pimpinan di pondok pesantren Pondok Quran ya, Pondok Tahfidzul Quran, Permata Quran di Kemasan ya. Beliau alamatnya di Kemasan, Ngadirejo, Kartosuro. Beliau tempat tanggal lahir di Batang, 30 Juli 1987. Nomor HP beliau 085 727 966 060. Ya, email beliau nurholisislam@gmail.com. Pekerjaan atau aktivitas beliau sebagai guru ngaji atau sebagai salah satu pimpinan di Permata Quran. Moto hidup beliau bersyukur sepanjang hari. Pesan beliau untuk teman-teman semuanya, banyaklah bersyukur, upaya bahagia. Jadi kalau teman-teman pengen bahagia, maka banyak-banyaklah bersyukur. Baik, kita sambut beliau Ustadz Nurholis dengan bagikan takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada beliau Ustadz Nurholis, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Adik-adik sekalian, para siswa dan siswi SMPIT Taqiyah Rasyidah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa secara online di majelis MPLS ya. Dan kita akan ngaji, belajar tentang adab penuntut ilmu. Tadi Ustadz Syafi'i sudah menyampaikan banyak hal ya. Sebelumnya mungkin sebagian dari kalian semua ada yang pernah kenal saya, mungkin tetangga rumah atau pernah ikut pengajian di masjid atau musola yang kebetulan saya pas ngisi. Ya, kita ketemu lagi tapi kali ini dengan cara online ya, tidak ketemu dengan tatap muka langsung. Tidak masalah. Kalau pepatah Arab itu mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku jullu. Yang tidak bisa diraih secara semuanya, ya jangan ditinggalkan pula seluruhnya. Ya, kalau nggak bisa mendapat yang terbaik, ya minimal dapat yang baik. Ya, kurang lebih begitu. Makanya kalau nggak bisa ngaji secara tatap muka, ya jangan sampai nggak ngaji babar blas. Nah, ini ngajinya online, nggak apa-apa. Yang jelas pahala tetap dihitung ya.
Dan ini karena pesertanya adik-adik, nanti sebentar saja kemudian tanya-tanya ya, kalau ada yang mau tanya ya. Kalau tidak ada ya ben cepat selesainya, penting dilakoni, dijalankan. Ilmu itu ya ujung-ujungnya itu amal. Ilmu banyak tidak ada amal itu ya percuma, sia-sia. Adik-adik sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, saya dimintai tolong Ustadz Syafi'i untuk menyampaikan materi tentang adab thalibul ilmi, adab santri, adab siswa dalam menuntut ilmu. Adik-adik, untuk bisa menjadi orang besar, orang hebat, kondang seluruh dunia, kemudian memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, kuncinya itu ilmu. Kuncinya ilmu. Sekarang dari kita ambilkan contoh manusia pertama. Siapa manusia pertama? Nabi Adam. Nabi Adam itu sangkin dia berilmunya, sampai-sampai Allah harus menguji malaikat dan jin dan iblis untuk bersujud kepadanya. Bukan nyembah ya, tapi sujud ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah di sana mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah Nabi Adam diberi ilmu, diajari sama Allah ilmu, diberi nama-nama yang banyak, kemudian malaikat pun harus mengaku menyerah kalah secara kelebihan dan kepakaran dibanding Nabi Adam. Akhirnya nanti Nabi Adam disuruh sujud. Nah, itu gara-gara apa? Ilmu. Padahal dari sisi keren-kerenan, keren malaikat. Gimana nggak keren? Malaikat itu nggak pernah maksiat, nggak pernah makan, nggak pernah minum, tapi hidup. Ya, malaikat itu nggak pernah nesu, nggak pernah emosi. Saya walaupun ustadz ya kadang marah. Ya, Ustadz Syafi'i meskipun ustadz, ya, tapi yo kadang lapar. Sehingga kalau puasa nggak makan waktu maghrib bisa pingsan nanti. Ya begitu. Karena kita punya nafsu, ya. Karena kita punya kelemahan. Nah, malaikat akhirnya mengaku menyerah kalah gara-gara Nabi Adam diberi ilmu yang lebih. Maka kalian kalau mau jadi orang besar yang serius dalam menuntut ilmu, nanti akan jadi orang yang nomor 1. Selanjutnya, ini geser ya, gerak sendiri kayaknya. Tidak apa. Nah, ini di layar nih ada halaman 332, 332, halaman 332 ya, boleh dibuka. Ini sambil Ustadz Syafi'i mau menampilkan materi kita nih. Bawahi 1. Iya, 333 berarti. Nih adik-adik bisa lihat di layar nih ya materi kita nih. Tapi wagu ya, pakai bahasa Arab soalnya. Nggak apa-apa lah, kalian pura-pura lihat aja. Penting kalian dengerin yang benar nih. Nah, ilmu itu adik-adik sekalian oleh para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang solih sebelum kita dianggap barang penting dan sepele. Maksudnya ilmu itu penting, tapi sepele itu bagaimana? Dia tidak terlalu penting tanpa ada pendampingannya. Betapa tidak? Kalau kamu lihat, itu yang namanya setan itu pointernya minta ampun. Dia ketemu sama Allah, tapi karena dia nggak punya satu yang mendampinginya, apa itu yang namanya? Tadi Ustadz Syafi'i berkali-kali menyampaikan, namanya adab. Maka setan pun menjadi sosok yang tidak penting. Iblis ini menjadi sosok yang harus dinerakakan sama Allah. Karena orang pinter tetapi dia jahat, itu lebih berbahaya daripada orang bodoh dan dia juga jahat.
pinter dan jahat itu lebih bahaya daripada bodoh juga jahat. Karena kalau orang pinter tapi jahat, itu dia kejahatannya bisa lebih sangar, ngeri. Nah, orang bodoh jahat, itu meh berbuat jahat aja, dia tetap bodoh. Jadi kejahatannya wagu gitu. Ya, berbuat jahat tapi wagu. Meh nyolong tapi lapor, Pak, aku meh nyolong duitmu. Ya, karena bodoh ya ditangkap. Tapi orang pinter, karena dia jahat, nah dia cara mencurinya juga modern, canggih, bobol rekening, ya, koruptor, korupsi dia, karena jahat sekaligus pinter. Maka pinter saja tidak cukup, pinter saja tidak cukup. Ya. Ada Abdullah bin Al-Mubarak, dia pernah berkata begini, saya ini belajar dengan guru saya, dia belajarnya 50 tahun lamanya. Saya belajar dengan guru saya 30 tahun ini untuk belajar adab, dan saya lanjutkan sisanya yang 20 tahun untuk belajar ilmu. Jadi lama belajar adab. Nah, adab itu apa? Adab ini adalah perilaku lembut dan bijak, perilaku lembut dan bijak untuk senantiasa dalam kebaikan. Perilaku lembut dan bijak untuk senantiasa dalam kebaikan. Yang oleh agama Islam ini dianggap bagian dari keimanan kita. Ya, dalam agama Islam ini dianggap bagian dari keimanan kita. Itu adab. Bedanya dengan akhlak apa, Ustadz? Nah, akhlak itu ada orang yang hobinya sedekah. Tiap ada orang miskin, sedekah. Ada pengemis, sedekah. Ada anak kecil kesusahan, sedekah. Ada anak yatim, sedekah. Nah, saking hobinya sedekah, dia kalau lihat apa-apa itu pengennya sedekah. Spontan, langsung, itu namanya akhlak. Sedangkan adab lebih lembut dari itu. Adab itu lembut, mainnya hati, pikiran, dan perasaan. Makanya contoh adab itu, jika kamu bawa HP baru, cerita HP baru pada temenmu, aku punya HP baru Samsung atau iPhone tipe terbaru dengan harga 26 juta. Padahal teman kamu yang kamu ceritain itu HP-nya ditali sama karet itu udah. Saking mau lepasnya casingnya itu. Temenmu casing HP-nya aja sudah ditali sama karet karena pecah. Nah, kamu cerita punya iPhone tipe terbaru. Nah, secara adab itu tidak tepat. Kamu cerita kan sebenarnya tidak apa-apa, tapi secara adab itu tidak pas. Nah, demikian pula dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itu, murid itu harus mengedepankan al-ilmu qoblal al-adab qoblal ilmi, bahwa adab itu lebih harus didahulukan sebelum ilmu. Ustadz sampai mau bilang gini, kamu bodoh enggak apa-apa, yang penting sopan. Ya, kamu bodoh enggak apa-apa, yang penting sopan. Bilang, nek kamu nanti di sekolah bodoh di Takia, nah bilang saja sama ustadznya. Kata ustadz yang isi itu, saya bodoh enggak apa-apa, yang penting sopan. Iya, saya dukung. Asalkan kamu sudah belajar sungguh-sungguh, kok tetap bodoh, dan kamu masih sangat sopan sama gurumu, kamu sesungguhnya adalah orang yang berilmu. Ya, karena bodoh dan pintar itu bukan urusan kamu. Bodoh dan pintar itu urusannya Gusti Allah. Kamu nggak bisa protes. Yang penting kamu sudah belajar sungguh-sungguh, nggak males-malesan, nggak miring ke HP dari Mobile Legend itu. Yang penting kamu nggak suka begitu, kamu belajar ejek tenanan, tapi tetap bodoh, nggak apa-apa, kamu nggak dosa. Orang bodoh itu nggak dosa. Yang dosa itu nggak belajar. Ya, penting kamu total belajar, kok masih bodoh, itu lebih baik daripada kamu pintar tapi nek karo guru manggil dari pinggir jalan diundang, Ustadz Syafi'i gitu, teriak-teriak, itu tidak sopan, ya. Atau Ustadz kamu tepuk pundaknya, dia kabare tat gitu, itu tidak sopan, ya. Ya, itu secara adab, wah itu membahayakan, ya. Nah, kamu pintar tapi nek begitu itu tidak bagus.
Maka kamu harus jaga betul adabnya, ya. Ustadz ulangi sekali lagi ya. Kamu bodoh tapi kamu beradab itu lebih baik daripada kamu pinter tapi kamu tidak pandai menjaga adab perilaku. Ya, itu yang pertama. Makanya adab itu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Nah, yang kedua, guru di sekolah, nah, sebelum mengajar dia harus sudah memiliki adab yang baik. Maka adab guru lebih penting daripada ilmu yang guru ajarkan. Ini kalau untuk ustadz-ustadzah yang menyimak ini biar ikut terkena juga, Dek, tenang aja, Dek, ya. Biar guru kamu juga baik sama murid-muridnya, ya. Karena adab ini enggak cuma milik murid, juga wajib dimiliki oleh guru, ya. Ya, maka guru ketika ada murid manggil sembarangan, dia enggak boleh pasrah. Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai guru, dia harus menegur murid itu. Ya, karena apa? Demi menjaga adab yang baik. Begitu seharusnya ini semua berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah seorang murid ini belajar dari gurunya, belajar adab sebelum belajar ilmu. Maka murid ini harus lebih lama belajar adab dari sang guru daripada ilmu guru itu sendiri. Kalau nggak percaya bahwa ilmu itu kecil, gampang, kamu kalau mau pinter matematika nggak usah sekolah di SMP IT Taqiyah. Kamu ikut les saja di luar, bayar sekian gitu, sekian pertemuan, matematika les, nah, kamu pinter matematika. Kamu nggak usah di Taqiyah 3 tahun nanti lulus kesuwen, ya. Ikut les 3 bulan aja matematika fokus, kamu pinter. Nggak usah sekolah di Taqiyah atau di mana wes sekolah dimanapun tuh, ya, kesuwen. Nah, yang dicari cuma ilmu. Artinya apa? Ilmu itu kecil, ya, gampang mulai mendapatkan. Tapi kalau kamu nyari di les-lesan itu belajar adab, nggak bisa kamu, nggak dapat. Gimana kamu latihan rukun dengan teman di kelas, di mana temanmu ini usil. Nah, gimana cara menghadapinya? Bagaimana cara kamu bertemu dengan ustadz-ustadzahmu di sekolahan? Nah, di tempat les kamu tidak bisa belajar adab seperti itu. Kamu hanya bisa dapatkan di sekolah-sekolah, ya. Oleh sebab itu, 3 tahun di Taqiyah yang lama ini, kalau sekedar untuk nyari pinter, kamu rugi, ya. Bayari larang, bar kue sekolah suwe, ijazah mung SMP, udah gitu kamu ndak punya adab, perilaku yang baik kamu belum mudeng, kamu rugi pangkat 5, yes, pokoknya rugi ya, dah harus bunuh diri kamu, ya. Rugi kamu, ya. Makanya sudah lama sekolah di sini, sing tenanan, belajarnya yang sungguh-sungguh, perilaku sopan santunnya kamu latih betul selama 3 tahun ini. Nah, selanjutnya agar sukses kita dalam tholabul ilmi ini, kemudian adab kita juga terlatih dengan baik selama 3 tahun ke depan untuk yang kelas 10, ya, kelas 7, dan yang kelas 8 juga untuk 2 tahun ke depan, maka ada beberapa hal yang harus kalian laksanakan, ya. Yang pertama adalah orang menuntut ilmu itu harus ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Pertama, mengikhlaskan niat, murnikan niat kamu karena Allah Ta'ala. Nek kamu nyari ilmu monggo gagah-gagahan tok, setan pinter tur gagah tapi neraka. Kan nggak enak, ya? Nggak enak. Fir'aun sugih, gagah, pinter tapi goblok begitu, ya. Bayangkan, ini goblok ini hanya boleh diucapkan oleh ustadz. Kalau siswa tidak boleh gitu. Karena ini bahasa saru, ya. Tapi boleh diucapkan untuk Fir'aun, diucapkan untuk Namrud, ya, karena mereka mendapat mukjizat di depan mata, tapi dia nggak paham-paham untuk mendapat hidayah. Itu kebodohan yang sangat berlipat-lipat, ya. Maka
kemurnian, mengikhlaskan kamu belajar agar menghilangkan kebodohan, kemudian agar kamu mendapat pahala karena menuntut ilmu itu perintahnya agama kita, itu lebih penting ya. Yang pertama harus kamu ingat betul, masalah kamu mudeng apa enggak, tadi Ustadz sudah bilang, ya, penting kamu sungguh-sungguh belajar, enggak paham sampaikan ke Ustadz Ustadzah, itu sudah cukup ya. Nggak usah ngeyel golek nilai apik, akhirnya harus mencuri nilai misalnya dengan cara curang, mencontek, kemudian tidak berpikir tapi mengcopy paste dari Google. Ini tidak tepat ya. Itu keliru dalam meniatkan yang pertama. Nah, yang kedua, husnukhtiyari syekh. Yang kedua adalah pandai mencari guru. Pandai mencari guru. Kalau mau adab kamu baik dalam menuntut ilmu, yang kedua ini harus kamu perhatikan betul dalam mencari guru. Maka alhamdulillah yang kedua ini sudah kalian penuhi ya. Kamu menyekolahkan Bapak Ibu kalian menyekolahkan kalian di sini, insya Allah sudah satu pilihan yang tepat. Yang mana guru-guru sini insya Allah berusaha untuk jadi guru-guru yang baik, yang memberi contoh buat kalian. Insya Allah kamu nggak bakal di kelas diajak ngutut bareng gurumu, ya. Yo pesta utut begitu di kelas bersama guru, dimulai dengan Bismillah begitu misalnya. Nggak bakal kamu temui yang semacam itu, ya. Karena insya Allah guru sini secara kapasitas kemampuan, secara kapasitas keilmuan, kapasitas akhlak sudah dipertimbangkan dengan baik ya. Yang kedua sudah aman bagi kamu kalau sekolah di sini. Maka di luar kamu jaga juga, kalau berteman, mencari guru juga harus yang tepat ya. Yang ketiga, hifdzul jawarih minal ma'asi, menjaga organ tubuh kita, menjaga badan kita dari maksiat. Santri ilmunya banyak tapi maksiatnya hobi, ini membahayakan ya. Dan ilmu itu pasti tidak berkah. Pasti dia kalau besar nanti malah membahayakan dirinya, mencelakakan dirinya. Kalau dia selama menuntut ilmu sukanya maksiat. Nah, makanya ketika Imam Asy-Syafi'i melapor pada gurunya, dia hafalan Qur'annya kok ada yang hilang, ada yang terlupa begitu, yang kemudian diabadikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang berjudul Diwanul Imam Syafi'i. Dalam syair-syair susunan beliau menyampaikan, syakautu ila Waqi' su'ahifdi, aku melapor pada guruku Imam Waqi' atas buruknya hafalanku, kemampuan menghafalku kok melemah gitu. Maka gurunya menasihatkan untuk tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Yang kata gurunya, li'anna nurallahi la yu'ta lil 'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Karena ilmu Allah ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka kamu jangan beling ya. Ya, jangan maksiat. Mata dijaga, mulut dijaga, telinga dijaga, tangan dijaga agar nurullah, cahayanya Allah mampu menembus ke dalam jantung hatimu ya. Tembus pandang, tembus batas ya. Karena apa? Jernih. Cahaya ini kan bisa nembus kemana-mana ya. Kaca kalau jernih ditembus itu. Nah, tapi kaca kalau gelap enggak ketembus. Maka hati kamu bersihkan, jernihkan, jangan dikotori agar bisa ditembus cahaya Allah. Dan itulah ilmu. Ilmu itu kan semua dari Allah. Maka yang bisa menembuskan adalah beningnya hati. Yang keempat, at-takhallus min fudulin naum wal kalam wat ta'am. Yang keempat adalah jangan kebanyakan bicara, kebanyakan tidur, dan kebanyakan makan. Nih ya, nasihat para ulama, orang kalau mau pinter,
Dan orang kalau mau ilmunya gampang diamalkan, kurangi 3 hal. Banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Nah, itu penyakitnya santri, siswa yang sedang menuntut ilmu, ya, atau guru juga, ya. Dan guru juga kena, Dek. Itu nggak boleh banyak bicara yang tidak bermanfaat. Kakean ngomong ndak bocah. Maka dalam bahasa Indonesia dikatakan gimana? Ya, air beriak tanda tak dalam, tong kosong berbunyi nyaring. Ya, orang yang banyak bicaranya biasanya malah bodoh. Biasanya malah bodoh. Air nek enggak dalam itu dilempar dari atas batu, suaranya biar banter begitu. Tapi air nek itu dalam, air itu dalam di sungai misalnya, kamu lempari batu dari atas, suaranya jemblung begitu, kalem begitu. Karena apa? Air beriak tanda tak dalam. Air kalau suaranya biar banter, mesti cetek biasanya, dangkal itu air. Manusia pun gitu. Sing akeh suarane, akeh omonge, biasanya malah sing ora pinter. Nah, maka kamu kalau mau jadi orang pinter, ya latihan jadi pendiam yang tidak bermanfaat. Tapi kalau lagi belajar ditanya guru, ya maaf Pak Guru, saya pinter jadi tidak bicara. Nah, kamu ngece, tidak boleh gitu ya. Kalau sama guru adabnya beda lagi. Nanti ada pembahasan adab dengan guru ya di bagian akhir. Sedikit saya singgung. Nah, kurangi makan. Jangan sering kekenyangan, karena kekenyangan akan menimbulkan banyak minum. Dan menimbulkan banyak minum akan menyebabkan banyak dahak di tenggorokan. Banyaknya dahak di tenggorokan akan menyebabkan kita menjadi pemalas. Dan pemalas ini pangkal dari kebodohan. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim, ya, mengajari santri yang sedang belajar. Beliau menjelaskan begitu. Maka santri makan secukupnya. Kalau bisa perbanyak puasa sunnah. Santri yang banyak puasa sunnahnya biasanya pinter. Saya atau Dek, waktu SMP dulu, waktu SD juga, saya termasuk selalu ranking 1, 2, 3. Kamu tahu rahasianya? Saya rajin puasa Senin Kamis. Saya sering lapar di sekolah. SMA pun sama. Waktu SMA saya sering lapar di sekolah. Dan saya sering puasa. Maka saya pinter. Nah, ini saya agak kemaki ya. Walaupun kemaki saya baik hati dan tidak sombong. Ya. Buat apa? Biar kamu tahu, orang yang perutnya sering lapar itu, kalau diajari guru itu gampang mudeng daripada orang yang kekenyangan. Maka kamu kalau bisa puasa Senin Kamis, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah pinter nanti. Insya Allah pinter. Ya. Perbanyak puasa sunnah. Nah, yang selanjutnya adalah kurangi tidur, ojo ngantuan. Nah, biar tidak ngantuan gimana? Jangan banyak melek bengi yang tidak penting. Jangan banyak bergadang. Orang kalau sering bergadang yang tidak ada manfaatnya, itu mesti pagi siangnya ngantuan. Nah, kalau belajar ngantuan yang tidak dapat ilmu, ngantuk kok iso mudeng. Tidak bisa. Nah, itu jelas logis sekali penjelasan para ulama, 3 hal yang menghalangi orang untuk cerdas. Kekenyangan, kakean turu, kakean omong. Ya. Itu ya, penting itu, kamu ingat-ingat itu. Yang selanjutnya, adab seorang siswa yang menuntut ilmu selanjutnya adalah al-hirsu ala husni ikhtiyaril ashab. Pandai memilih teman. Pandai memilih teman dan pandai pula berteman. Ini penting. Nah, Allahu Akbar, ini miring lagi ini ya. Kamu belajar di sekolah, kamu bermain di rumah itu kalau sendirian tidak asik ya. Misalnya lomba balap karung yang akan diikuti oleh saya sendiri, tidak asik. Ya? Wagu kan? Maka butuh yang namanya teman, butuh yang namanya partner, butuh namanya saingan gitu. Tujuannya apa? Biar kamu terpacu dan semangat. Nek dewean tuh ya nggak enak. Oleh sebab itu, teman ini adalah hal penting nek kamu sekolah.
Nah, agar teman ini nyaman buat kamu, pilih teman yang baik. Kan katanya tidak boleh membeda-bedakan teman seperti dalam pelajaran PKN. Maksudnya pelajaran PKN tidak boleh membeda-bedakan teman itu, tidak boleh beda-bedakan ini teman ini miskin, ini teman ini kaya, ini teman ini yatim, ini teman ini biasa. Tidak boleh membedakan itu. Tapi kita harus membedakan dan memilih teman, apakah dia bisa diajak untuk berbuat baik apa tidak. Nek dia memang ngeyel dan tidak bisa dinasihati, tinggalkan, pilih teman yang mau diajak berbuat baik. Begitu maksudnya memilih teman itu. Ya, tidak beda-bedakan seperti tadi ya. Itu penting. Karena kalau kamu temannya nggak pas oleh milih, misalnya temanmu pemalas, kamu kumpulnya sesama dengan pemalas, itu dampaknya gimana coba? Ketika kamu lagi males, bilang sama, nah, misal kamu jenenge Ahmad, nah, dan temanmu namanya Budi. Maaf kalau ada kesamaan nama ya. Budi, aku males sih. Piye iki enake? Nah, karena temanmu podo males podo yo bolos. Nah, cocok kan? Karena apa? Kamu salah milih teman, salah curhat dengan teman. Kalau kamu sudah tahu temanmu sama dengan kamu buruknya, curhatnya dengan yang baik. Akan tertolong kamu, nanti akan dinasihati. Ini pentus 40. Adab dengan guru, yang pertama adalah antusallima 'alan nas 'amatan wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Yang pertama, kamu harus mengistimewakan guru dibanding masyarakat lain, dibanding orang yang lain. Misalkan dalam sebuah acara kamu pidato dan sambutan, kamu bilang kepada hadirin sekalian yang terhormat, kamu harus mengistimewakan gurumu dengan menambahkan, khususnya kepada guru saya Ustadz Syafi'i, kepada guru saya Ustadz, kamu sebutin semua. Nah, misalkan begitu. Kamu harus membedakan antara guru dengan masyarakat umum. Nah, pun sama, ada gurumu lewat bersama 5 orang, yang lain disapa secara umum, monggo Pak. Nah, gurumu kamu cium tangan sendiri misalnya, kamu istimewakan. Karena ini yang dilakukan oleh ulama-ulama solih sebelum kita. Sahabat terhadap sesama sahabat dengan terhadap Rasulullah itu beda cara memperlakukannya. Artinya apa? Guru itu adalah sosok istimewa, maka harus diistimewakan. Nggak boleh standar tok nek dengan guru itu nggak boleh. Kudu luweh. Dan guru itu harus kalian istimewakan. Yang kedua, adab terhadap guru yang kedua adalah antajlisa amamahu jilsatan mu'addibatan. Kamu kalau duduk di depan gurumu, misalkan lagi ngaji bareng, itu harus duduk dengan penuh tata krama. Nggak boleh kakinya diangkat begitu, nah, atau selonjor begitu. Itu kamu selonjorin kaki. Apa tangannya sedakap begini ya? Nah, begini. Ngobrol dengan guru seperti ini. Itu nggak boleh, ya? Itu nggak boleh. Di depan guru itu harus menampakkan adab yang terbaik. Senyum, pasang wajah senyum yang terbaik. Meskipun kamu aslinya sedih, harus bisa pura-pura senyum di depan guru. Ya, karena itu bagian dari adab yang harus kamu jaga terhadap guru. Ya. Yang ketiga adab terhadap guru, la tusyir indahu biyadika wala taghmas bi'ainika. Kamu kalau di depan guru tidak boleh ngacung-ngacung. Nah, ngacungi guru. Pak, ini loh Pak. Kayak buka ya, enggak boleh. Kenapa? Karena guru enggak boleh dituding-tuding begitu. Itu menyakiti hati guru dan menyebabkan ketidakridhaan guru yang menghilangkan keberkahan ilmu. Maka enggak boleh ngacung-ngacung di depan guru atau ngacungi guru. Ya, ngacungi guru. Kamu terhadap temanmu lagi ngobrol, kemudian kayak Pak kayak teko sambil nunjuk-nunjuk gitu, itu tidak boleh ya. Itu termasuk adab yang dilarang. Selanjutnya terhadap guru, la taqul fulan qala fulan khilafa ma taqul.
Yang keempat, yang tidak boleh, adab terhadap guru adalah kamu tidak boleh berkata di depan gurumu, Pak, tapi kata Pak itu begini, beda dengan kata panjenengan. Membandingkan perkataan guru satu dengan perkataan guru lain, itu tidak boleh. Loh, kata Bu ini boleh Pak, tapi kok kata jenengan tidak boleh. Itu tidak boleh membanding-bandingkan. Itu menyakiti guru, ya. Membanding-bandingkan satu guru dengan guru lain itu termasuk adab yang dilarang. Jangan, ya. Yang kelima, la taghtab indahu ahadan. Yang kelima adalah jangan suka menggunjing gurumu terhadap teman-temanmu. Kamu ngobrol di WA, chattingan begitu misalnya. Nah, halah Pak Kai ke manganyelok nek mulang ke memang ora tahu mudeng kok. Nah, seperti ini tidak boleh. Ya, menggunjing guru Pak Kai ke galak kok. Aku mending karo Bu wae, wonge ora tahu marah. Tidak boleh, ya. Karena guru itu punya sifat sendiri-sendiri yang punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau semua guru galak bahaya, semua guru lembut bahaya. Ya, kalau semua guru lembut, kamu yang laki-laki nanti bisa jadi bencong. Ya, bahaya, laki-laki ikut ditegasi. Kalau semua guru galak, nanti yang perempuan bisa tomboy semua. Itu juga bahaya. Maka guru itu punya gaya masing-masing yang semuanya baik buat murid-muridnya. Nggak boleh dibanding-bandingin, apalagi dibahas di chatting grup WA kelas gitu. Nah, itu termasuk adab yang dilarang. Yang keenam, la tusyawir jalisaka fi majlisihi. Tidak boleh ngobrol dengan teman ketika guru mengisi di majelisnya. Ketika guru sedang mengajar, nggak boleh kamu buat forum di dalam forum, nggak boleh buat diskusi di dalam diskusi. Ya, itu juga menyinggung perasaan guru. Dan di antara yang membuat ilmu tidak berkah adalah menyinggung perasaan guru. Ya, dan ngobrol saat guru ngajar itu termasuk menyinggung dan termasuk qalilul adab, yang kurang baik adabnya. Ya. Yang ketujuh, la ta'khud bi thawbihi idza qama. Enggak boleh megang baju atau badannya ketika kamu bicara sama gurumu. Gurumu sedang berdiri, misalnya kamu tarik bajunya, kamu tepuk badannya, itu termasuk tidak boleh. Ya. Itu adab yang ketujuh. Yang kedelapan, antuliha alaihi idza ta'iba. Kamu tetap saja merepotkan gurumu ketika gurumu sedang capek. Itu tidak boleh. Ya, ketika gurumu kelihatan sangat capek, kamu harus sebisa mungkin membuat gurumu ini istirahat, membuat gurumu ini bahagia. Jangan sampai guru dibuat sedih karena memikirkan kalian sudah menambah lagi bebannya. Ini bagian dari yang menyakiti guru. Dan ulama-ulama solih sebelum kita telah mencontohkan pantang pokoknya untuk menyakiti perasaan guru. Nah, maka mereka berhati-hati betul. Oh, guru saya sedang capek, saya ingin mencoba menghibur. Oh, guru tidak mau dihibur, berarti saya mencoba meninggalkannya dulu. Mungkin beliau mau istirahat. Kita harus penuh husnudon, penuh prasangka baik kepada guru. Ya, sehingga yang muncul adalah keridhaan guru terhadap murid-muridnya. Nah, apalagi nanti murid nyakiti guru dengan bilang gini, loh Pak, saya sekolah di sini kan sudah bayar Pak, saya kan harus ya boleh begini dong Pak, masa sudah bayar kok kayak gini-gini aja di sekolah. Nah, ini menyakiti guru. Ya, guru tidak akan kelaparan kalaupun kamu tidak memberi bayaran. Yang menggaji guru itu Gusti Allah, yang mencukupi rezeki guru itu Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita sombong dengan mengatakan, loh saya kan sekolah di sini bayar, ya biarin. Ini termasuk kesombongan yang sangat membahayakan. Ya, kalau diterus-teruskan, wah kamu jadi orang yang durhaka. Nanti di waktu dewasa bisa jadi kamu menjadi orang yang jahat. Karena apa? Karena kamu tidak mendapat keberkahan dalam belajar terhadap gurumu. Maka tidak boleh menyinggung guru dengan urusan materi dan uang. Itu pantang bagi seorang murid, santri,
termasuk orang tua, ya, kadang orang tua juga kadang kalau khilaf begitu, saking capeknya di rumah ngurusi anak, nyampe sekolahan anaknya lagi nangis, malah misu-misu sama guru. Saya sudah bayar di sini kok anak saya nggak diopeni. Anak ibu semua diopeni di sekolahan, dan ketika ada kejadian itu manusiawi, yang guru pasti akan bertanggung jawab, akan mendidik sebaik-baiknya. Maka tidak boleh menggunakan bahasa yang menyakiti perasaan guru. Itu Imam Syafi'i sangat mengecam perilaku semacam itu, karena bagian dari adab buruk terhadap muallim, terhadap guru. Ya. Yang terakhir adalah antad'uwa li syaikhika. Kamu harus mampu dan mau mendoakan gurumu. Iya, gurumu itu di malamnya mendoakan kalian. Kamu balas dengan doa saja. Kamu balas. Doakan gurumu. Gurumu juga orang lemah. Ya, dia tidak hebat. Ya, dia bisa kuat itu karena diberi kekuatan sama Allah. Kekuatan itu bisa muncul juga karena doa-doa muridnya. Ya, kamu doakan setelah sholat, ya Allah semoga guruku kuat. Ya Allah semoga guruku diberi kesabaran dalam mendidik kami, kefahaman yang sempurna sehingga kami dapat mendapat ilmu yang mudah difahami dan bermanfaat. Kamu doakan dengan tulus. Ya, pokoknya semua yang didoakan untuk gurumu akan kembali kepadamu. Itu penting itu. Doakan gurumu, karena di sini penulis kitab mengatakan ulama salaf dulu ketika berangkat sekolah ke majelis ilmu, dia membawa uang untuk sedekah. Nah, di perjalanan menuju sekolahan dia bersedekah, kemudian dia berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib atau celah guruku dariku. Jangan sampai aib guruku ini nampak di depan mataku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari belajarku. Nah, artinya kamu minta dua kepada Allah. Setiap orang punya aib, setiap orang punya kekurangan. Jangan engkau tampakkan kekurangan guruku di depan mataku, ya Allah. Doa kamu yang pertama, dan doa kamu yang kedua, jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari belajarku ini. Nah, kamu jawab amin gitu sambil sedekah. Itu ulama-ulama dulu waktu kecil diajari orang tuanya kalau mau berangkat sekolah. Nah, misal punya uang 500 rupiah, bawa 500 sedekahkan. Nanti kamu bisa jadi orang besar, orang hebat, biidnillahi ta'ala insyaallah. Demikian ya Ustaz ya. Saya cukupkan dulu untuk materinya. Ada tanya jawab atau tidak usah? Ada tanya jawab? Monggo nanti kalau adik-adik mau berbincang tanya jawab, insya Allah masih online, ini masih terkoneksi sampai 15 menit ke depan insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nurholis, luar biasa materinya, singkat, padat, dan mengena insya Allah untuk kita semuanya, tentang bagaimana kemudian kita mendahulukan adab sebelum ilmu. Baik teman-teman semuanya, insya Allah sudah bisa menangkap apa yang beliau sampaikan. Insya Allah banyak sekali yang kemudian bisa kita petik dari apa yang beliau sampaikan. Ya, Ustadz juga mencatat ini ada banyak sekali poin-poin yang insya Allah semuanya sangat bermanfaat dan bisa kita bisa kita ambil pelajaran diantaranya. Baik, buat teman-teman semuanya yang mau bertanya, kami Ustadz persilahkan, mumpung beliau masih di sini membersamai kita untuk kebaikan teman-teman semuanya. Jadi yang disampaikan beliau tadi ada 2 poin besar ya. Yang pertama adalah syarat ataupun adab menuntut ilmu, yang kedua adalah adab terhadap guru. Dan banyak sekali tadi. Monggo kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan dulu. Ustadz lihat yang mau bertanya angkat dulu, nanti Ustadz persilahkan, bisa Mas Rasta ya mau bertanya. Baik, silahkan Mas Rasta, boleh. Ini Mas Rasta ya, Sakif Aflah. Mas Rasta mau bertanyakan? Baik, boleh dinyalakan untuk voice-nya.
Silakan Mas Rasta. Oh enggak, lah tadi tangannya diangkat. Enggak apa-apa, boleh bertanya, boleh silakan Mas Rasta mau tanya apa? Tidak. Oh, yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh angkat, lambaikan tangan dulu. Bentar Ustaz lihat. Ada yang melambaikan tangan? Oh ya, insya Allah mau ada hadiah dari Ustadzah ya, Ustadzah ya. Insya Allah ada hadiah buat dia mau bertanya. Hadiahnya apa? Didoakan menjadi anak yang solih, solihah. Ada? Silakan Mas Malik mau bertanya? Oh, udah. Mas siapa ini? Mbak yang kelas 8 boleh mau bertanya, silakan. Ayo silakan, boleh mau bertanya atau menyapa Ustadz, boleh pada Ustadz Markhalis. Assalamualaikum Ustadz, saya Mas Darel. Ada Mas Rehan itu ya. Silakan mau bertanya atau Bunda boleh bertanya, Bunda mungkin yang bergabung boleh bertanya kepada Ustadz di mumpung ada beliau bisa ditanyakan. Ini teman-teman yang kelas 8 banyak yang tidak ditampilkan ya untuk videonya. Silakan kelas 8 boleh ditampilkan videonya biar kita juga bisa lihat sedang apa di rumah. Teman-teman sudah mencatat ya tadi yang disampaikan beliau, nanti bisa dirapikan, bisa disampaikan kepada wali kelas masing-masing hasil resumnya. Tetapi sekali lagi poinnya bukan mengumpulkannya, tetapi bagaimana teman-teman menangkap materinya dan diamalkan ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Nurholis ya, ujung dari ilmu itu adalah amal ya. Ilmunya banyak, wah catatannya panjang tapi nggak diamalkan, percuma gitu. Rugi ya. Baik, ada lagi teman-teman semuanya? Silahkan. Mungkin tadi ada yang materi kelewat atau perlu diperjelas, dipersilahkan buat teman-teman yang mau bertanya. Oke. Ada? Oke, kita lihat dulu bentar. Saat lihat. Ya. Mungkin salah satu adab ketika kita belajar ya, tadi saya sampaikan ketika duduk di depan guru ya, harus sopan dan sopan santun ya. Nah, ini Ustadz lihat di layar ada yang sambil tiduran, ada sambil belosoran. Nah, ini juga harus segera dipraktekkan ini adabnya ya. Meskipun enggak secara langsung, tapi ini di hadapan Ustadz ya. Di depan Ustadz ini Ustadz lihat, nah dari layar kaca. Nah ini sudah kelihatan ada yang, tapi banyak mayoritas duduk mendengarkan sambil mencatat. Nah yang masih tiduran, nah ini satu materi harus langsung dipraktekkan. Ayo yang masih tiduran, masih selonjoran, silahkan duduk dulu ya. Nah. Ada pertanyaan buat teman-teman semuanya? Dari teman-teman buat Ustadz? Oh tidak ada. Baik, mungkin Ustadz pesan atau closing buat teman-teman semuanya untuk materi hari ini tentang adab sebelum ilmu kepada Ustadz Nurholis. Saya kembalikan, semoga. Baik, terima kasih Ustadz Syafi'i. Dan adik-adik, ini materinya memang tidak untuk dipertanyakan dan tidak untuk diperdebatkan, tapi materi ini harus dan wajib diamalkan. Hingga saya bersyukur kalau tidak ada yang bertanya, artinya kalian tinggal ngamalkan saja. Ya, ini materi tentang adab ini memang materi praktek. Kalian bisa contoh langsung dari ustadz-ustadzah kalian di sekolah dan kalian bisa amalkan itu dan langsung jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah budaya menjaga adab. Udah, memang ini tidak untuk didiskusikan ya. Kalian langsung saja action amal. Karena memang di puncak dari adab menuntut ilmu ini nanti ada 3 lagi yang harus saya sebutkan. Yang pertama yaitu kamu harus taqyidul ilmi bil kitabah, mencatat ilmu itu dengan menuliskannya.
atau mengikat ilmu dengan catatan dan tulisan, karena ilmu itu seperti hewan buruan dan hewan buruan itu harus diikat, dan mengikat ilmu itu adalah dengan menuliskan atau mencatat, ya. Yang kedua, kamu ketika sudah berilmu tinggi, maka yang harus dilakukan adalah anta tawadhu'a ma'a muallimika. Kamu harus berusaha untuk tawadhu' terhadap gurumu. Kamu harus rendah hati meskipun kamu lebih pintar dari gurumu. Dan yang terakhir adalah al-amalu bil ilmi. Ini yang puncaknya, mengamalkan ilmu. Seorang muslim itu belum diberi pahala atas ilmunya sampai dia mengamalkannya. Ini yang terpenting. Kamu pintar nggak masuk surga kalau tidak beramal. Kamu bodoh, punya ilmu dikit tapi beramal, maka masuk surga. Enak kan? Intinya, kuncinya amal. Sehingga materi ini memang materi untuk diamalkan. Itu bukti bahwa kamu paham atas materi ini. Dan catatan tadi yang diminta ngumpulkan itu salah satu cara saja untuk mengikat ilmu, ya, bukan tujuan atau puncak dari materi ini. Demikian Ustadz, saya selesai. Semoga Allah mempermudah kita untuk beramal, memberkahi ilmu kita, memberkahi majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Masih. Yang pertama adalah ikhlasun niat atau ikhlas niatnya karena Allah. Yang kedua, pandai mencari guru atau mencari sekolah. Ketiga, menjaga badan kita dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Keempat, jangan banyak bicara, jangan banyak makan, dan jangan banyak tidur. 5, pandai memilih teman atau pandai berteman, ya. Yang keenam adalah berusaha menjaga akhlak yang baik, dan yang terakhir yang ketujuh adalah memiliki adab kepada guru. Itu syarat menuntut ilmu atau adab menuntut ilmu. Ada 7 ya. Yang terakhir memiliki adab kepada guru. Nah, adab kepada guru sendiri itu ada 9 yang tadi saya catat, ya. Yang catatannya cuma 7, cuma 5 berarti kurang, ya. Adab kepada guru yang pertama adalah mengistimewakan guru dibandingkan orang lain. Jadi guru harus diistimewakan, ya. Siapapun, guru SMP, guru SD, guru ngaji di TPA, ya. Termasuk orang tua kalian adalah guru kalian di rumah kalian. Nah, itu harus kalian istimewakan, gitu. Yang kedua, ketika duduk atau berdiri di hadapan guru harus sopan. 3, nah, di depan guru tidak boleh sambil nunjuk-nunjuk, nah, nggak boleh, ya, nuding-nuding Ustadz, nah, itu nggak boleh, ya. Keempat, ya, tidak boleh membanding-bandingkan antara guru satu dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing guru punya tugas, punya karakter, dan punya peran masing-masing. Ada yang guru galak, ada yang lembut, ya, dan semuanya itu untuk kebaikan, ya. Semuanya untuk teman-teman semuanya. Ambil manfaatnya. Yang kelima, jangan suka menggunjing guru. Nah, baik secara langsung, ya, gosip guru, atau lewat media sosial, grup WA, buat grup sendiri. Wah, Ustadz gini, wah tugasnya akeh, wah Ustadz kau gini. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, nanti keberkahan ilmunya berkurang, ya, atau hilang, ya. Jangan sampai kalian capek-capek sekolah 3 tahun di sini tidak dapat apa-apa karena tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, yang keenam, tidak boleh ngobrol saat guru menerangkan atau Ustadz sedang menjelaskan, ya. Ketika BPI contohnya, ya, kelas 8 mungkin Ustadz baru menyampaikan materi, ngobrol sendiri, ya, itu nggak boleh, ya. Nah, ini selanjutnya tidak boleh, ya, narik-narik bajunya atau ngeblek Ustadznya, ya. Ustadz, piye kabare? Nah, itu tidak boleh, ya, adab terhadap guru. Yang kedelapan, tidak boleh merepotkan guru ataupun tidak boleh merepotkan guru saat beliau sedang capek atau sedang banyak masalah, ya. Jangan menambah beban masalah, ya.
Kalau mau ngobrol, mau tanya, tunggu dulu ya ustadznya, ustadzahnya. Oh kelihatannya ustadz baru ada masalah ini. Nah, nanti saja. Ya. Yang ke-9 harus mampu dan mau mendoakan guru. Kenapa? Karena guru-guru kita, ustadz-ustadz kita juga senantiasa mendoakan kita. Nah, poin selanjutnya adalah puncak dari ilmu itu ada 3. Ya. Puncak dari ilmu adalah bagaimana kemudian kita bisa atau bagaimana sikap kita terhadap ilmu. Ya. Orang yang berilmu. Yang pertama adalah kita mengikat ilmu itu dengan tulisan atau dengan catatan. Yang kedua kita tawadhu, ya, sopan santun terhadap guru. Dan yang terakhir adalah kita beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Baik teman-teman semuanya, itu materi pada kesempatan hari ini. Silakan tadi dirangkum, diperapikan lagi. Nah, Ustadz ada pertanyaan atau ada kuis, nanti bisa yang bisa menjawab. Ya, insya Allah ada hadiah khusus dari Ustadz. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi Ustadz di awal sudah sebutkan siapa ya tokoh ataupun sahabat Rasul yang dia belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. Ya, 2 tahunnya untuk melajari ilmu, yang 18 tahun untuk belajar adab. Siapa namanya ya? Nanti dicari atau diingat-ingat, kirimkan ke Ustadz Syafi'i. Pertanyaan yang kedua adalah apa bedanya adab dengan akhlak? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nurkholis. Adab itu apa? Akhlak itu apa? Ya, bagi nanti yang beruntung ya mendapatkan hadiah dari Ustadz Syafi'i ya. Baik, itu teman-teman semuanya. Terima kasih untuk hari ini untuk materi adab sebelum ilmu. Semoga teman-teman semuanya menjadi anak-anak yang solih, solihah, yang beradab, memiliki akhlakul karimah, dan juga menjadi anak-anak yang cerdas luar biasa. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadzah Ustadzah Husna ya, yang tadi memandu acara dari pagi. Terima kasih dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.